Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk selanjutnya, perkenalkan dari kelompok kami, yang pertama yaitu Fatmawati dengan NIM 2002102049196, kemudian Elvina Raihatul Jannah dengan NIM 2002102041133, kemudian Sofia Ramadhani dengan NIM 20021020478. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai makna proklamasi. Pada alinea pertama, teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia." Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Kemudian pada alinea kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran." Kemudian apa sih makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna antara lain, yang pertama yaitu merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tata hukum nasional. Yang keempat, memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Kemudian yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Kemudian yang keenam yaitu memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan. Kemudian yang ketujuh yaitu merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Kemudian bagaimana sih upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama yaitu perjuangan fisik, yakni pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini kedatangan tentara Inggris di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian pada tanggal 27 Oktober tentara Inggris mulai menduduki gedung pemerintahan yang dipertahankan oleh rakyat dan pemuda Indonesia sehingga terjadi pertempuran. Kemudian tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan Letnan Jenderal Christian, Presiden Soekarno terbang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Usaha Bung Karno berhasil dengan tercapainya gencatan senjata. Kemudian pada tanggal 31 Oktober tersiarlah berita bahwa Brigadir Jenderal Malabi hilang, kemudian ternyata terbunuh. Karena tidak dapat menangkap pembunuhnya, maka pada tanggal 9 November 1945 Mayor Jenderal Mansert dengan surat sebaran menyampaikan ultimatum sampai tanggal 10 November 1945 jam 6 pagi tidak ada seorang pun dari bangsa Indonesia yang datang menyerahkan diri. Saat itu jugalah mengguntur dentuman meriam-meriam Inggris yang dimuntahkan pelurunya di kota Surabaya. Kemudian yang kedua yaitu Perang Ambarawa, yakni gerakan maju tentara Inggris ke Ambarawa dan Magelang pada tanggal 14 Desember akhirnya dapat dipukul mundur dalam peristiwa sejarah yang dikenal dengan Palagan Ambarawa. Pada akhir September 1946, tentara Belanda mengambil alih posisi dan wilayah pendudukan dari tentara sekutu Inggris sesudah mendatangkan bala bantuan dari negeri Belanda yang dikenal dengan Divisi 7 Desember. Hingga bulan Oktober 1946, Belanda telah dapat menghimpun kekuatan militernya sebanyak 3 divisi di Jawa dan 3 brigade di Sumatera. Kemudian tentara Inggris menyerahkan secara resmi
tugas pendudukannya kepada tentara Belanda pada tanggal 30 November 1946. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pertempuran Medan Area, yakni pada Sabtu pagi tanggal 13 Oktober 1945, serombongan orang sudah berkumpul di luar markas tersebut karena tersiar berita bahwa seorang pengawal dari suku Ambon telah merenggut dan menginjak-injak lambang atau emblem merah putih yang dipakai seorang anak Indonesia. Kemudian terjadilah pergolakan, beberapa orang luka-luka. Pasukan Jepang bersama dengan barisan bekas militer BPI pimpinan Ahmad Tahir yang akan beralih menjadi TKR datang untuk meredakan pertempuran. Akhirnya pihak sekutu berjanji untuk memindahkan orang Ambon dari pensiun Wilhelmina. Kemudian masyarakat Medan membubarkan diri pada pukul 13.30 dengan meninggalkan 2 orang Indonesia dan seorang wanita Ambon yang meninggal dunia. Itu Perang Bandung Lautan Api. Pasukan sekutu Inggris memasuki kota Bandung sejak pertengahan Oktober 1945. Menjelang November 1945, pasukan Nica melakukan aksi teror Bandung. Meskipun pihak Indonesia telah mengosongkan Bandung Utara, tetapi sekutu menuntut pengosongan sejauh 11 km. Hal itu menyebabkan rakyat Bandung marah. Mereka kemudian melakukan aksi pertempuran dengan membumi hanguskan segenap penjuru Bandung Selatan. Kemudian Bandung terbakar hebat dari atas batas timur Cicadas sampai batas barat Andir. 1 juta jiwa penduduknya mengungsi keluar kota pada tanggal 23 dan 24 Maret 1946. Kemudian meninggalkan Bandung yang telah menjadi lautan api. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Selanjutnya, agresi militer Belanda I. Latar belakang terjadinya agresi militer Belanda I adalah adanya penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan Republik Indonesia untuk mengirim beras dan penyelenggaraan gendarmi atau keamanan dan ketertiban bersama. Serangan agresi militer Belanda I ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan sasaran kota besar di Jawa, daerah perkebunan dan pertambangan. Tujuan Belanda melakukan serangan atas Republik Indonesia ialah untuk menghancurkan Republik Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut, Belanda tidak dapat melakukannya secara sekaligus. Oleh karena itu, pada fase pertama, Belanda harus mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar agenda Dewan Keamanan PBB. Kemudian permintaan tersebut diterima dan dimasukkan sebagai agenda dalam pembicaraan sidang Dewan Keamanan PBB. India membela Republik Indonesia karena solidaritas Asia, terutama sesudah konferensi internasional di New Delhi pada Maret 1947, di mana Indonesia ikut serta. Selain itu, hubungan Republik Indonesia dengan India terjalin sangat baik karena politik beras Syahrir yang terjadi antara tahun 1946 sampai 1947. Pada saat itu, Indonesia membantu India yang sedang dilanda kelaparan dengan mengirim beras sebanyak 700.000 ton. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa pada 30 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947, pasukan Belanda masih melakukan gerakan militer. Setelah beberapa minggu tidak ada keputusan, akhirnya pada 25 Agustus 1947, usul Amerika Serikat diterima sebagai keputusan DKPBB. Usul Amerika Serikat adalah pembentukan Committee of Good Officer atau Komisi Jasa-Jasa Baik untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan pertikaian. Atas dasar putusan DKPBB tersebut, pada 18 September 1947, Belanda memilih Belgia, Republik Indonesia memilih Australia, dan kedua negara memilih negara ketiga yaitu Amerika Serikat. Komisi Jasa-Jasa Baik selanjutnya disebut KTN, yaitu Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat, Paul van Zeeland dari Belgia, dan Richard Kirby dari Australia. Sebelum KTN terbentuk dan belum datang ke Indonesia, Belanda terus melakukan langkah-langkah yang merugikan Republik Indonesia.
Akhirnya, KTN mampu memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia, yaitu perundingan Linggarjati. Selanjutnya, agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan keduanya terhadap Indonesia. Latar belakangnya adalah karena adanya pengingkaran Belanda atas hasil perjanjian Renville, di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Renville tersebut. Serangan diawali penerjunan pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memutuskan tetap tinggal di ibu kota, namun Soekarno-Hatta beserta sejumlah menteri dan S. Suryadharma ditawan Belanda. Sebelum pihak Belanda sampai di istana, Soekarno telah mengirim radiogram yang berisi perintah kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang sedang berkunjung ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PDRI. Kemudian dalam 1 bulan, pasukan TNI telah berhasil melakukan konsolidasi dan melakukan pukulan-pukulan secara teratur kepada musuh. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan oleh pasukan TNI dan yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Dalam masa perjuangan itu, para pelajar membentuk tentara-tentara pelajar. Para pelajar di Jawa Timur membentuk Tentara Pelajar Republik Indonesia yang disingkat dengan TPRI dan Tentara Geni Pelajar atau TGP yang terdiri dari pelajar sekolah teknik. Langkah politik atau diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda II adalah sebagai berikut. Pada tanggal 18 Desember 1948, Cochrane mendapat surat dari delegasi Belanda di Jakarta untuk disampaikan kepada KTN di Yogyakarta. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan isi perjanjian Renville, dengan alasan bahwa PM Hatta menolak intervensi Belanda di wilayah Republik Indonesia dan menganggap penolakan tersebut dari Indonesia melanggar ketentuan. Lalu Belanda mantap untuk menyerang Yogyakarta secara mendadak. Setelah mendengar berita penyerbuan tentara Belanda secara mendadak, Kabinet Republik Indonesia pun bersidang. Sampai tahun 1949, Belanda sudah memasukkan 145.000 pasukan ke Indonesia, namun hanya berhasil menguasai kota-kota dan jalan raya, sedangkan pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan wajar di desa-desa. TNI secara gerilya tetap melawan Belanda, serta rakyat dan pemerintahan sipil melakukan politik non-kooperasi dan ikut juga bergerilya. Berikut ini merupakan langkah militer atau konfrontasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda II. Sebelum Belanda melancarkan serangan terhadap kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman pada 9 November 1948 telah mengeluarkan Perintah Perubahan Siasat Pertahanan yang terkenal dengan Perintah Siasat Nomor 1. Dalam Perintah Siasat tersebut, intinya merupakan penjabaran dari pertahanan rakyat semesta. Wehrkreise, istilah bahasa Jerman yang berarti lingkaran pertahanan. Sistem Wehrkreise artinya pertahanan dalam lingkaran-lingkaran pertahanan yang dapat berdiri sendiri, namun dapat juga saling membantu dan mendukung dengan lingkaran pertahanan yang lain. Prajurit yang sudah mundur dari garis pertahanan pertama dapat menggabungkan diri dengan daerah pertahanan berikutnya. Dengan demikian, maka gerak musuh dapat dihambat. Selanjutnya, reaksi dunia terhadap agresi militer Belanda II, negara Asia dan Afrika. Pada tanggal 20-23 Januari 1949, atas prakarsa Perdana Menteri India dan Birma, diselenggarakan Konferensi Asia untuk membahas masalah Indonesia. Konferensi Asia mengeluarkan 3 resolusi untuk penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda, yang isinya antara lain berupa kecaman keras terhadap agresi militer Belanda di Indonesia. Di antara resolusi-resolusi yang diterima oleh konferensi, yaitu berisi rekomendasi kepada Dewan Keamanan. Teks resolusi ini telah dikawatkan kepada Dewan Keamanan. Teks resolusi tersebut disusun dengan mengakui sepenuhnya wewenang Dewan Keamanan, terutama dalam hasrat hendak membantu memecahkan masalah Indonesia. Perubahan sikap Amerika Serikat. Amerika Serikat sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya selalu mendukung Belanda. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber, Dr. Bhaskara T. Wardaya pada tahun 2006 menyampaikan bahwa Amerika Serikat selalu mendukung Belanda untuk menduduki kembali Indonesia. Ada sejumlah alasan bagi Amerika Serikat untuk menempatkan pada posisi demikian.
Pertama, ketakutan akan komunisme. Kedua, pentingnya Indonesia bagi kepentingan ekonomi Belanda. Indonesia yang kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti minyak, emas, karet, bauksit, kopra, dan lain-lain telah menjadi sumber utama ekonomi Belanda selama masa penjajahan. Yang ketiga, kepentingan ekonomi Amerika. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB segera bersidang pada tanggal 24 Januari 1949 sebagai reaksi terhadap agresi militer Belanda II sekaligus tanggapan terhadap desakan negara-negara Asia dan Afrika dalam pertemuan di New Delhi atau India. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi. Selanjutnya, Palang Merah Internasional atau PMI. Permasalahan antara Indonesia dengan Belanda tidak hanya menarik perhatian dan peran serta dari negara-negara berbagai belahan dunia, tetapi juga turut menarik perhatian dan peran serta dari berbagai organisasi internasional yang ada. Salah satu organisasi internasional yang tercatat pernah terlibat dalam urusan penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda ialah organisasi Palang Merah Internasional. Salah satu upaya yang cukup mendapat perhatian karena berakhir dengan sangat tragis adalah upaya mengirimkan bantuan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat ringan bertanda Palang Merah Internasional yang berakhir dengan kegagalan karena pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat tempur Belanda saat akan mendarat di lapangan udara Maguwo di Yogyakarta. Selanjutnya, perjuangan diplomasi yang dilakukan Indonesia. Upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya sebatas perjuangan angkat senjata saja. Lebih dari itu, lewat tokoh-tokoh terpelajar dan negosiator-negosiator ulung yang dimiliki bangsa Indonesia, bisa dibilang sukses besar mengantarkan bangsa Indonesia terbebas dari upaya penjajahan kembali yang dilakukan oleh Belanda. Yang pertama, terdapat Perjanjian Linggarjati. Untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda, maka pada 10 November 1946 diadakan perundingan di Linggarjati. Pihak Indonesia dipimpin oleh Dr. Sudarsono, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Urip Sumoharjo. Inggris mengirim Lord Killern sebagai penengah setelah Komisi Gencatan Senjata terbentuk. Pihak Belanda diwakili oleh Prof. S. Sermerhon dan Dr. H.J. Van Mock. Setelah naskah perjanjian ditandatangani, muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 25 Maret 1947, pihak Indonesia menyetujui Perjanjian Linggarjati. Selanjutnya terdapat perundingan Renville berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda nomor 51 tanggal 15 Desember 1947. Wakil-wakil pemerintah Belanda yang hadir dalam perundingan Renville dengan penuh kehati-hatian menghindari kata delegasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa persoalan Indonesia merupakan masalah dalam negeri. Oleh karena itu, keputusan Kerajaan Belanda menyebut penunjukan suatu komisi untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan sesuai resolusi DKPBB pada tanggal 25 Agustus 1947. Hasil dari perundingan Renville adalah yang pertama, Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Perjanjian Romroyen pada tanggal 13 Februari 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta secara resmi menyatakan pendapatnya bahwa perundingan dapat saja dilakukan dengan syarat dikembalikannya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan pengunduran pasukan Belanda dari wilayah Republik Indonesia sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 24 Januari 1949. Pendirian Wakil Presiden Muhammad Hatta kemudian disetujui dan didukung oleh delegasi BFO. Perundingan dimulai pada tanggal 14 April 1949 yang dilakukan oleh Mr. Muharrem dari Indonesia dengan Dr. Van Roje dari Belanda dengan mediator Merle Coren dari UNCI dari Amerika Serikat. Perundingan ini dilakukan di Hotel Des Indes yang sekarang dikenal dengan Hotel Duta Merlin Jakarta. Perundingan berlarut-larut dan sempat terhenti sampai 1 Mei 1949 karena terjadinya perbedaan pendapat yang tajam. Pemerintah Belanda menghendaki agar Republik Indonesia menghentikan gerakan gerilya oleh pejuangnya, bersedia menghadiri KMB
dan bersedia bekerja sama menciptakan keamanan dan ketertiban. Barulah pemerintahan dan pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. Karena perundingan berjalan sangat lambat, bahkan hampir mengalami jalan buntu, pada tanggal 24 April 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta datang ke Jakarta. Pihak Republik Indonesia menempuh cara lain, yakni mengadakan perundingan informal dan langsung dengan pihak Belanda, disaksikan oleh Merle Coren. Pada tanggal 25 April 1949 diadakan pertemuan informal pertama antara Dr. Andes Muhammad Hatta dengan Ketua Delegasi Belanda, Dr. Van Rooyen. Anggota UNCI dari Amerika Serikat, Merle Coren mendesak Indonesia agar dapat menerima usulan Belanda dengan kompensasi bantuan ekonomi setelah pengakuan kedaulatan. Usulan Belanda dengan kompensasi bantuan ekonomi setelah pengakuan kedaulatan, tetapi sebaliknya mengancam untuk tidak memberi bantuan apapun kepada Indonesia apabila pihak Republik Indonesia tidak bisa melanjutkan perundingan. Selanjutnya, masing-masing pihak mengeluarkan pernyataan. Persetujuan ini sebenarnya hanya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang masing-masing menyetujui pernyataan pihak lainnya. Isi pernyataan ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 oleh Ketua Perwakilan kedua negara yaitu Mr. Morom dan Dr. Van Rooyen. Oleh karena itu terkenal dengan sebutan Rom-Rooyen Statement. Statement delegasi Belanda yang diucapkan oleh Dr. Van Rooyen. Delegasi Belanda diberi kuasa menyatakan bahwa berhubungan dan kesanggupan yang baru saja diucapkan oleh Mr. Rom, ia menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Rom-Rooyen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara Republik Indonesia, BFO, dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Gridley dari Australia. Setelah para pemimpin Republik Indonesia berkumpul kembali di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 jam setengah 9 malam diadakan sidang Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Pada kesempatan itu, Mr. Syarifuddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden atau Perdana Menteri Muhammad Hatta, sedangkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI mendukung Pemerintah Republik Indonesia dengan syarat pada tanggal 6 Juli 1949 Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta yang sudah ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Belanda pada akhir bulan Juni. Pada tanggal 1 Agustus diumumkanlah gencatan senjata yang akan dimulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 Agustus dan Sumatera pada tanggal 15 Agustus. Dengan disepakatinya prinsip Rom-Rooyen tersebut, Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera memerintahkan kepada Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk mengambil alih pemerintah di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur. Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan kedaulatan. Yang pertama, pimpinan TNI kembali ke Yogyakarta. Masuknya TNI dan para pemimpin yang kembali dari pengasingan ke Yogyakarta diperingati sebagai Hari Jogja Kembali, yang akhirnya juga diabadikan dengan Monumen Jogja Kembali. Monumen Jogja Kembali bukan berarti hanya mengabadikan kembalinya TNI ke Jogja, tetapi juga kembalinya pemimpin bangsa. Yang kedua, Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi ini diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Pemilihan kedua kota ini atas pertimbangan bahwa Yogyakarta merupakan wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan Jakarta termasuk daerah negara bagian. Dengan demikian terciptanya saling menghargai dan sejajar. Konferensi tahap pertama membahas ketatanegaraan Indonesia, pertalian dengan maksud mendirikan negara Indonesia Serikat. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang pertama, saling toleransi atas setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing.
Dengan adanya sikap toleransi akan melahirkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar sesama pemeluk agama. Toleransi akan menyebabkan bahwa pemeluk agama dan penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa akan dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat diperlukan dalam rangka pembangunan nasional. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan antar golongan. Yang kedua, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Pemerataan pembangunan di pelosok-pelosok kecil yang sangat tertinggal jauh dengan ibu kota memang harus ditekankan kembali kepada pemerintah. Negara yang maju adalah negara yang sukses memberantas kemiskinan masyarakatnya, meratakan pembangunan baik berupa infrastruktur, akses jalan, rumah singgah, dan pendidikan. Pemerataan pembangunan ditunjukkan agar pertumbuhan pembangunan yang akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Pajak dan ekonomi banyak mengandung unsur-unsur terlaksananya pembangunan di segala bidang, baik bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan bidang lainnya seperti membangun sarana dan prasarana perkantoran, membangun sarana jalan umum, dan membangun sarana lingkungan dan keamanan negara. Yang keempat, memperbaiki fasilitas umum agar penggunanya menjadi aman dan nyaman. Melaporkan kerusakan fasilitas umum langsung dari masyarakat dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pihak-pihak yang terkait akan pembangunan fasilitas umum. Dengan adanya sistem pengaduan masyarakat untuk melaporkan kerusakan fasilitas umum berbasis perangkat dapat membantu masyarakat dalam melakukan pengaduan. Kelima, memperbanyak lapangan kerja. Pengangguran merupakan salah satu masalah pokok pembangunan. Dalam hal ini, lapangan kerja menjadi wahana untuk menempatkan manusia pada posisi sentral pembangunan. Lapangan kerja merupakan sumber pendapatan. Maka dari itu, penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia sebagai cara untuk memperluas pemerataan pembangunan dan agar rakyat dapat hidup layak. Sekian video pemaparan dari kelompok AMI, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.